Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action. Diikuti juga ada beberapa berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Dan kita juga bakalan membahas kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar selama beberapa waktu belakangan. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,59 triliun dolar atau turun sekitar 1,52%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat dominan berwarna merah. Ada satu yang hijau, satu-satunya itu merupakan Avalanche dengan kenaikan 4,14% menuju 41,04 dolar, menjadikan dia sebagai top performer hari ini. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita mau cek dulu kira-kira apa nih yang sedang ada di benak para paus Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan melalui Bitcoin Rich List di sini. Nah, sekali lagi saya selalu ingatkan bahwa kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya para exchange. Jadi kita nggak mau masukkan yang itu. Oke, untuk top 10 sendiri sebenarnya tidak ada transaksi sama sekali, alias kita bisa ambil kesimpulan bahwa mereka hanya cenderung hold saja untuk Bitcoin mereka. Baru ada transaksi yang lumayan besar itu di nomor 16 dengan ada penambahan 3.405 Bitcoin. Diikuti juga kalau misalnya kita scroll ke bawah, ada yang melakukan penambahan sebesar 360 Bitcoin di nomor 38. Kemudian ada yang menambahkan 969 Bitcoin, ada yang nambahin 5.770 Bitcoin, 550 Bitcoin di sini, ada yang menambahkan 60 Bitcoin, tapi ada yang distribusi juga 114 Bitcoin. Di sini distribusi minus 319 Bitcoin. Kemudian kita melihat transaksi yang cukup besar ada di nomor 62 dengan penambahan 13.980 Bitcoin. Nomor 68 162 Bitcoin penambahannya dan sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman kedua, kita melihat ada penambahan di sini 9.761, 9.600. Sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga, kita melihat ada yang menambahkan 7.684, ada yang menambahkan 6.733, 6.600, 6.360, dan sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman keempat, plus 5.329, dan sisanya ada yang plus 4.485, ada yang plus 4.668, 4.201. Dan untuk halaman kelima, kita melihat ada yang menambahkan 4.000 Bitcoin, 3.975, 3.940, ada juga yang 3.250, 3.225, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi tanpa harus saya ambil kesimpulan, harusnya teman-teman juga udah bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di Bitcoin Rich List di sini, di top 500. Semuanya masih cenderung dalam keadaan hold atau akumulasi kecil. Ya kalau dibilang kecil-kecil banget tidak, karena kalau kita perhatikan penambahannya rata-rata ribuan Bitcoin, teman-teman. Dan sekali lagi perlu saya ingatkan, teman-teman, salah satu hal paling simple di Bitcoin yang mungkin disepelekan oleh banyak sekali orang adalah sampai kapanpun Bitcoin itu supply-nya tidak akan bisa ditambahkan, teman-teman. Jadi ketika banyak sekali yang melakukan akumulasi harian seperti ini, jumlah Bitcoin yang bisa diperjualbelikan itu semakin tipis. Intinya supply terus-menerus tergerus, semakin banyak orang yang percaya bahwa Bitcoin kemungkinan akan menjadi aset masa depan, otomatis mereka akan membeli kemudian nge-hold. Terlebih lagi yang membeli tidak cuma retail-retail seperti kita, banyak juga pemain-pemain besar, orang-orang kaya yang kemudian juga menjadikan Bitcoin sebagai at least diversifikasi dari portofolio mereka. Kalaupun mereka tidak membelikan semua aset mereka ke dalam Bitcoin, tapi at least ada alokasi mungkin 5-10%. Karena untuk sekarang teman-teman, Bitcoin itu tidak bisa dipungkiri sudah dilirik di mana-mana. Oke? Bahkan perusahaan-perusahaan, institusi-institusi terbesar di dunia ya juga sudah menunjukkan minatnya terhadap Bitcoin.
Jadi apa alasan bagi kalian untuk tidak juga nge-hold Bitcoin secara jangka panjang? Saya juga tidak ngerti. Saya juga nggak paham kenapa teman-teman harus selalu panikan setiap kali ada dump misalnya 5-10%. Saya pribadi justru akan menjadikan itu sebagai peluang untuk kembali membeli di harga yang lebih murah. Tapi pada intinya kalau kita melihat Bitcoin Rich List di sini, sepertinya mereka belum tertarik ya untuk melakukan distribusi walaupun Bitcoin berada di area 40-an ribu, justru mereka terus melakukan akumulasi. Gitu ya. Berikutnya teman-teman, rare Bitcoin buy signal which has never missed. Jadi menurut TechDev ada sebuah sinyal dari indikator di sini yang sebelum-sebelumnya terlihat sangat akurat dalam memprediksi atau memberikan sinyal untuk membeli. Yaitu adalah VI Plus di sini teman-teman. Di mana setiap kali kita melihat ada flip dari yang awalnya merah ke hijau di sini, biasanya itu menandakan awal dari sebuah pergerakan yang parabolik. Terjadi beberapa kali sebelumnya, terakhir kali tentunya di tahun 2020, sebelumnya di tahun 2016, sebelumnya lagi di tahun 2013. So, ketiganya memperlihatkan ada flip dari area merah menjadi hijau, dan kita masuk ke fase parabolik. Dan guess what teman-teman, kali ini kita juga sudah melihat ada breakout atau flip dari yang awalnya merah menjadi hijau. Pertanyaannya tentunya apakah kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang kita pernah lihat sebelum-sebelumnya? Ya kalau misalnya kita bicara purely dari perspektif statistik, ya kita bisa bilang harusnya chance-nya cukup besar karena 3 kali sebelumnya tanpa gagal 100% kita melihat pengulangan terjadi. Nah, kalau dari perspektif statistik tentunya ya kita bisa katakan chance-nya untuk terulang itu cukup besar. Tapi apakah dikatakan bisa digaransi bahwa ini akan terulang? Ya tentunya tidak, teman-teman. Saya cuma katakan kalau dari perspektif statistik. Karena dari statistiknya, indikator ini masih 100%, teman-teman. Setiap kali kita melihat ada flippening, itu kemudian kita mendapatkan fase parabolik. Ini fakta, bukan opini. Oke, jadi ya pertanyaannya tentunya, apakah kita akan mengulangi hal yang sama? Secara statistik harusnya kemungkinannya besar, tapi kalau masalah garansi tentunya tidak ada. Pendapat kalian bagaimana? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan tidak henti-hentinya teman-teman, kita melihat adopsi terus-menerus terjadi, semakin banyak kemudian bank-bank atau perusahaan-perusahaan, institusi yang kemudian membuka jasa yang berkaitan dengan cryptocurrency. Apakah itu jasa untuk kustodian, jasa untuk transaksi, atau kita bisa bilang sebagai exchange, atau juga jasa misalnya untuk mining dan seterusnya. Nah, di sini lagi-lagi, Switzerland Bitcoin and Crypto Exchange for Institutions just launched in Switzerland with 7 major banks as clients of the exchange. Jadi ada sebuah exchange baru yang dikhususkan untuk para institusi, teman-teman. Klien mereka adalah 7 bank besar. Kita tahu bahwa banyak sekali orang yang mau naruh aset itu di banknya Swiss gitu, katanya aman dan seterusnya. Dan nama exchange-nya adalah Rollmatch. Jadi, ini adalah sebuah exchange Bitcoin dan cryptocurrency yang dikhususkan untuk para institusi, diantaranya adalah bank-bank besar di sana. Ini juga ada diliput di CoinDesk, sampaikan di sini, Rollmatch, a Swiss crypto exchange for banks goes live with Spain's BBVA. Jadi disampaikan juga, Switzerland is home to a newly established cryptocurrency exchange for banks called Rollmatch, which uses Nasdaq technology and comes out the gates with 7 banks and large security firms on board, including Spain's digital asset pioneer, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Rollmatch, which will offer Bitcoin and Ether spot trading against the dollar for a select range of institutional participants, uses crypto custody tech from Switzerland bank-friendly Metaco, as well as Nasdaq pre-tax risk check, threat matching, and market surveillance feature. Jadi, nantinya teman-teman, mereka baru akan 2 yang bisa ditradingkan, yaitu adalah Bitcoin dan Ethereum di spot versus US dollar tentunya. Dan ini dikhususkan untuk para institusi. Teman-teman, kenapa ini akan menjadi berita yang positif? Karena semakin banyak keran baru yang diciptakan bagi para institusi untuk dapat menumpahkan aset mereka ke dalam cryptocurrency. Jadi anggapan kalau misalnya cryptocurrency market itu sebuah kolam, gitu ya, supaya kolamnya itu bisa terisi penuh,
gitu kan. Artinya harganya terus-menerus naik, semakin meninggi airnya, ya paling cepatnya kita memasang banyak keran gitu teman-teman. Nah, kerannya itu adalah bentuk exchange seperti ini. Gitu kan, semakin banyak kerannya, kita buka semua kerannya, tentunya semakin cepat akan penuh kolam tersebut. Nah, jika kita melihat keran yang dibuka di sini, apalagi kalau adalah kelas institusi, tentunya airnya bakalan deras, karena aset mereka kan besar, teman-teman. Beda cerita kalau retail-retail seperti kita, yang kalau beli Bitcoin ya cuma paling 0,5 Bitcoin, 0,7 Bitcoin, atau bahkan mungkin 0,1 Bitcoin, dan seterusnya. Kalau mereka ya belinya nggak mungkin segitu, teman-teman. Belinya puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan Bitcoin. Jadi, so far so good, semua fundamental yang berada di belakang layar seputaran Bitcoin dan kawan-kawan dari hari ke hari semakin kuat. So, itu harusnya akan bisa membantu teman-teman secara mental untuk nge-hold Bitcoin secara jangka panjang. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, apa yang kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir adalah sesuatu yang cukup menarik menurut saya, karena kita melihat Bitcoin sebenarnya kemarin sempat untuk melakukan breakdown di bawah area 42.000 dan mendapatkan dua candle, 4-hour candle berturut-turut berada di bawah area tersebut. Sebenarnya itu bukan indikasi baik buat saya. Tapi kemudian kita langsung kembali closing lagi di atas area tersebut. Sehingga bagi saya, dengan adanya pergerakan Bitcoin selama beberapa hari belakangan, membuat saya merasa apa yang kita lihat sekarang sepertinya akan membentuk semacam pattern yang bisa kita kategorikan sebagai penan, teman-teman. Nah, penan ini menurut saya akan tervalidasi jika kita kembali mendapatkan ada satu bounce atau dua bounce dari area trend ini. Jika hal tersebut yang kita lihat terjadi berikutnya, teman-teman, maka saya bisa kategorikan ini adalah sebuah penan yang sudah valid. Dan jika sudah tervalidasi, teman-teman, maka itu akan menjadi sebuah setup yang bisa teman-teman manfaatkan. Manfaatkannya seperti apa? Ya, sesimpel kalau misalnya teman-teman kita memang sudah memvalidasi bahwa ini adalah sebuah penan, kemudian kita breakout dan retest, ini adalah peluang bagi teman-teman untuk start kembali masuk ke setup untuk long. Tapi tentunya sebaliknya, bagi saya penan atau kalian mau sebutnya ini sebagai symmetrical triangle juga boleh-boleh aja, karena menurut saya mirip keduanya. Symmetrical triangle itu adalah sebuah pattern yang netral sebenarnya, teman-teman. Artinya, dia bisa bergerak ke dua arah. Dia tidak condong atau tidak bias ke salah satu arah ya. Symmetrical triangle itu bisa breakout atau breakdown ke bawah. Menurut saya seperti itu. Nah, jika yang terjadi justru berikutnya adalah breakdown dan retest, ini justru adalah selling opportunity atau peluang untuk short. Tetapi teman-teman, sekali lagi, kita perlu validasi berupa satu atau dua kali bounce lagi dari tren ini untuk menunjukkan bahwa oke, benar ini adalah sebuah symmetrical triangle. Dan dari sana teman-teman boleh menunggu breakout-nya atau breakdown-nya, dan itu bisa kalian jadikan sebagai setup berikutnya. Untuk sementara tentunya, karena kita di daily chart masih terlihat momentumnya bullish, kita masih belum untuk pecah dari struktur bullishnya, maka saya masih harus katakan bahwa secara persentase tentunya dan secara momentum, pavernya ke atas gitu. Alias dari segi probabilitas, harusnya akan lebih tinggi kalau kita jebolnya ke atas, bukan ke bawah. Kalau kita lihat dari perspektif momentum, dan juga tentunya dari tren. Tapi tentunya teman-teman, kalian tidak boleh masuk sebelum kita memvalidasi pattern ini, kemudian breakout. Ingat, kita juga sekarang berada di weekend, otomatis volume perdagangan tidak akan terlalu kencang, dan saya masih expect bahwa Bitcoin kemungkinan masih akan stay di sekitaran area di sini sampai berakhir minggu ini, dan baru minggu depan kita kemungkinan akan start untuk melihat pergerakan yang mungkin lebih besar. Dan ingat teman-teman bahwa sesuatu yang sudah sering saya mention beberapa hari belakangan adalah, please kalau misalnya kalian merupakan seorang traders, carilah setup di altcoin. Tidak worth it kalian trading di Bitcoin dalam keadaan seperti ini, di mana kita masih akan cenderung sideways selama beberapa hari ke depan. Saya sudah memberikan banyak sekali setup yang kalian bisa manfaatkan. Oke?
MUBI itu sudah beberapa X dari pertama kali saya mention. ORDI itu juga sudah kemarin nyampe ke sekitaran area di sini, udah menghasilkan berapa returnnya, kurang lebih 50%. Kalau kalian masih hold, ya kalian mungkin tidak sempat take profit, tapi bagi saya ini masih tetap adalah sebuah channel. Setiap kali kita nyampe ke area di sini itu adalah buying setup. Kemudian ada beberapa juga yang sempat saya mention kemarin, salah satunya adalah A0 juga, yang baru saya mention 2 hari yang lalu seingat saya, dan kita sudah juga ada rally kurang lebih 30-an%. So, teman-teman, kenapa kalian harus memaksakan trading di Bitcoin sedangkan banyak sekali setup altcoin yang bisa kalian manfaatkan? Kalau kalian masih belum dapat setupnya, coba kalian tonton video altcoin Indonesia yang sudah saya upload beberapa hari belakangan. Kalau misalnya sempat, saya mungkin akan upload lagi antara hari ini atau besok untuk setup baru mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk kalian. Jadi, teman-teman, kesimpulannya untuk Bitcoin secara price action adalah saya masih expect kita akan beberapa kali sideways di sekitaran area di sini alias bolak-balik sebelum pada akhirnya kita akan melakukan breakout. Tentunya kita harus aware bahwa ini adalah sebuah pattern yang netral, bisa breakout, bisa breakdown, dan keduanya bisa menghasilkan setup gitu ya. Kalau breakdown dan consolidate membentuk pattern continuation, ini adalah setup bagi kalian untuk short. Kalau breakout, ini bisa untuk long. Jadi tergantung nanti breakoutnya ke sebelah mana. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, no trading zone bagi saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.